Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Bertemu lagi dengan saya Islamia Nurholis yang akan memaparkan sedikit materi mengenai alat permainan edukatif anak usia dini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ririn Nurhijriani MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas mengenai alat permainan edukatif anak usia dini. Sub-sub materi yang akan saya bahas yaitu diantaranya tentang pengertian alat permainan edukatif, kemudian yang kedua tujuan alat permainan edukatif, kemudian yang ketiga tentang pentingnya alat permainan edukatif, juga yang keempat adalah karakteristik alat permainan edukatif, dan yang kelima adalah tentang prinsip-prinsip alat permainan edukatif. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian alat permainan edukatif. Ada pendapat yang pertama dari Meik. Nah, Meik ini berpendapat bahwa alat permainan edukatif itu adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Nah, jadi menurut Meik itu, alat permainan itu disengaja dirancang guna kepentingan pendidikan, yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana dan peralatan untuk bermain, yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan, yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Nah, pendapat Meik ini kemudian dipertegas kembali oleh Direktorat PAUD Diknas tahun 2003, yang mendefinisikan tidak jauh berbeda dengan pendapat menurut Meik, yaitu alat permainan edukatif yaitu sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Nah, dari kedua pengertian yang telah disebutkan tadi, terlihat perbedaan antara alat permainan biasa dengan alat permainan edukatif, yaitu apa? Jika alat permainan biasa diperuntukkan untuk mencari kesenangan saja atau untuk menciptakan kesenangan saja, berbeda halnya dengan alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif ini tuh selain diperuntukkan untuk mencari kesenangan, alat permainan ini tuh dirancang secara khusus guna kepentingan pendidikan yang mengandung nilai-nilai edukatif, sehingga dapat membantu anak dalam menstimulus perkembangan anak usia dini. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang tujuan alat permainan edukatif. Nah, apa saja sih tujuan dari alat permainan edukatif itu? Yaitu yang utamanya guna membantu orang tua dan guru dalam menstimulus perkembangan anak usia dini. Nah, dengan menggunakan alat permainan edukatif ini dapat memberikan motivasi dan merangsang anak untuk melakukan berbagai kegiatan guna menemukan pengalaman baru yang bermanfaat untuk pengalaman eksplorasinya dan bereksperimen dalam peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan pengembangannya dalam aspek perkembangan bahasa, aspek fisik motorik, aspek sosial, aspek emosional anak, dan sebagainya. Kemudian, memperjelas materi pelajaran yang diberikan kepada anak. Nah, jadi tujuan dari alat permainan edukatif itu dapat membantu guru dan orang tua dalam memperjelas materi yang akan disampaikan kepada anak. Misalnya, kita akan mengenalkan tentang bentuk-bentuk geometri. Nah, kita dapat menggunakan alat permainan edukatif berupa balok. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu memberikan kesenangan kepada anak. Nah, jadi selain untuk mempermudah guru dan orang tua dalam menyampaikan materi, alat permainan edukatif ini juga dapat memberikan kesenangan kepada anak selama proses pembelajaran berlangsung. Karena pada hakikatnya pembelajaran bagi anak usia dini itu adalah dengan cara belajar sambil bermain atau belajar seraya bermain. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang pentingnya alat permainan edukatif. Nah, mengapa sih alat permainan edukatif ini sangat penting bagi anak usia dini? Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa pembelajaran anak usia dini itu pada hakikatnya adalah belajar seraya bermain.
Selain anak mendapatkan pengalaman belajar, ia juga dapat mendapatkan pengalaman bermain. Nah, alat permainan edukatif ini tuh berperan penting bagi anak usia dini, karena dengan menggunakan alat permainan edukatif dapat membantu anak dalam memaksimalkan setiap tahap perkembangannya, seperti dalam aspek bahasa, sosial emosional, fisik motorik, nilai agama dan moral, dan sosial emosional. Anak secara aktif akan melakukan kegiatan permainan dan secara optimal menggunakan seluruh panca indera yang mereka miliki. Nah, pentingnya alat permainan edukatif ini tuh guna menciptakan kegiatan atau permainan yang menyenangkan bagi anak. Nah, dengan tujuan adalah untuk meningkatkan aktivitas sel otak mereka. Nah, keaktifan sel otak ini tuh akan membantu anak dalam memperlancar proses pembelajarannya. Nah, maka dari itu, alat permainan edukatif ini tuh memiliki peranan penting bagi perkembangan anak usia dini. Dengan menggunakan alat permainan edukatif, dapat membantu anak melewati setiap tahap perkembangannya. Kemudian materi yang keempat yaitu tentang karakteristik alat permainan edukatif. Yaitu yang pertama, diperuntukkan untuk anak usia dini. Jadi, alat permainan edukatif ini tuh harus disesuaikan berdasarkan tahap perkembangannya dan juga tingkat kesulitannya harus disesuaikan. Sehingga alat permainan edukatif ini tuh dapat berguna atau dapat bermanfaat secara semestinya bagi anak usia dini. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu berfungsi untuk pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, jadi alat permainan yang dirancang atau dibuat harus dapat mengembangkan aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini. Untuk itu, dalam pengembangan alat permainan edukatif, kita harus paham tentang aspek-aspek perkembangan anak. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu bersifat multiguna atau dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan bermacam-macam tujuan aspek perkembangan. Jadi, apa yang dibuat hendaknya dapat dimainkan atau dipergunakan dengan berbagai cara, dan juga dapat menghasilkan bentuk-bentuk yang merangsang anak untuk menemukan sesuatu yang baru. Karakteristik yang keempat yaitu aman bagi anak. Nah, apa yang dikembangkan atau dibuat hendaknya aman bagi anak, baik itu dari segi bentuknya, bahannya, dan juga cara penggunaannya. Karakteristik yang kelima yaitu dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Jadi, apa yang dibuat hendaknya dapat membangun atau menghasilkan sesuatu yang dapat merangsang kreativitas anak. Dengan anak memainkan APE, anak dapat berimajinasi dan berekreasi menghasilkan sesuatu. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu mengandung nilai pendidikan. Nah, jadi setiap APE yang dibuat hendaknya mengandung nilai pendidikan. Untuk itu, dalam pengembangan APE, harus jelas aspek perkembangan apa yang akan dicapainya. Kemudian materi yang terakhir yaitu prinsip-prinsip APE. Nah, apa saja sih prinsip-prinsip dalam APE? Yaitu yang pertama, prinsip produktivitas. Nah, menurut prinsip ini, permainan edukatif ini tuh wajib bisa mengoptimalkan sikap produktif pada diri anak, baik itu sebagai pengguna dan pemain dalam permainan itu sendiri. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip aktivitas. Nah, menurut prinsip ini, permainan edukatif ini tuh semestinya sanggup mengembangkan sikap aktif pada anak. Sehingga permainan edukatif ini tuh sanggup mengembangkan motorik kasar dan motorik halus anak. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi. Nah, pada prinsip ini menjadi tolak ukur dari efektif permainan edukasi anak yang diterapkan. Jadi dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dituntut cerdas untuk memilih permainan edukatif yang tepat bagi anak usia dini. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip kreativitas. Pada prinsip ini, alat permainan edukatif ini tuh diperuntukkan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Nah, kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip mendidik dengan menyenangkan. Nah, pada prinsip ini, permainan edukasi semestinya memperhatikan sisi kemampuan anak, sehingga pada saat anak menggunakan alat permainan edukatif dapat menimbulkan rasa kesenangan atau rasa kebahagiaan bagi anak.
sehingga dapat membangun emosi-emosi positif bagi anak. Sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.